Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berita-berita di Indonesia kali ini memang banyak sekali yang sangat simpang siur. Baik itu berita hoax ataupun berita yang memang fakta tapi dipelintir-pelintirkan. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa seseorang telah mendapatkan kucuran uang dari Sri Mulyani. Nah, siapa lagi kalau bukan Ketum PBNU? Sekarang juga beredar lagi kabar tentang Ketum PBNU ini memuji-muji Jokowi. Entah ini sebuah pujian ataupun sindiran. Di media sosial ditemukan sebuah tangkapan layar pemberitaan bergambar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Akil Sirot. Dari tangkapan layar itu tampak sebuah narasi bahwa Kiai Said menyebutkan Joko Widodo merupakan cucu kandung Nabi Musa. Adalah akun Facebook Ali Ridho pada hari Kamis 13 Februari yang mengunggah tangkapan layar tersebut. Unggahan itu memancing respon ratusan warganet. Terdiri dari 186 emoticon, 116 komentar dan dibagikan sebanyak 194 kali. Akun Facebook Sinyo Leandro turut membagikan unggahan akun Ali Ridho tersebut di grup Facebook Relawan Anies Sandi for 2024-2029. Dari akun itu muncul respon warganet sebanyak 492 emoticon, 227 komentar dan dibagikan sebanyak 22 kali. Dalam akun tersebut adalah pemberitaan dengan judul Akil Sirot, Pak Jokowi itu cucu kandung Nabi Musa. Coba tanya baik-baik, pasti beliau mengakuinya. Dari penelusuran tim cek fakta redaksi Medcom, klaim bahwa Ketum PBNU Said Akil Sirot menyebut Presiden Jokowi merupakan cucu kandung Nabi Musa adalah salah. Ditemukan bahwa foto tangkapan layar itu identik dengan cuplikan tayangan program Newsmaker Medcom.id yang diunggah oleh akun resmi media sosial Medcom.id pada 7 Maret 2019. Di antaranya di akun Facebook Medcom.id dan juga akun YouTube Medcom.id pada 7 Maret 2019. Di antara pembahasan dalam episode tersebut adalah tentang larangan memanggil kafir bagi non-muslim. Selain itu, Said juga membahas tentang Batsul Masail atau diskusi para ahli dalam mencari solusi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana pernah diputuskan oleh NU. Dari tayangan tersebut, Said memang sempat menyinggung kata cucu, namun ia sama sekali tidak menyebut bahwa Presiden Joko Widodo merupakan cucu Nabi Musa. Yang paling penting adalah keputusan Batsul Masail tentang revolusi industri 4.0. Ini kalau saya atau Pak Kohar bisa mengendalikan diri, bisa dipinggirkan dulu ponselnya. Kalau cucu kita tidak bisa lepas dari ini ponsel, ini luar biasa. Lama-lama kita kering, kita bukan manusia lagi. Manusia tidak hadir di situ, maka hilanglah arti kemanusiaan. Hablum minanas, rontok ambrol. Kita harus mengendalikan teknologi, kita ini manusia. Kita jangan diperbudak oleh ini. Terang Said. Said meminta segenap tumpah darah Indonesia dapat mempertahankan budaya Indonesia. Itu merupakan langkah agar tidak diperbudak oleh teknologi ataupun revolusi industri. Nanti bisa-bisa kakak-kakak adik-adik ini tidak kenal. Ini bisa mengganggu eksistensi manusianya, karena dipengaruhi 100% oleh online. Bukannya kita menolak, kemarin ada kiai yang sampai nangis membahas ini. Mengingat generasi yang akan datang, cucu kita akan seperti apa? Karena betul-betul ini tantangan dan fitnah yang besar. Tegas dia. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot menyebut bahwa Joko Widodo merupakan cucu kandung Nabi Musa adalah salah. Informasi tersebut termasuk informasi misleading content. Misleading terjadi karena sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Ketua Umum PBNU pernah menyindir Sri Mulyani soal pemberian kredit yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana kementerian itu untuk memberikan kredit bagi warga Nahdliyin. Hal itu diungkapkan dalam sebuah potongan video ceramah Said Akil Sirot yang diterima oleh redaksi, di mana dalam video yang berdurasi 3,29 menit itu, dia menyebutkan bahwa soal ketimpangan antara kaya dan miskin masih sangat terlihat jelas di Indonesia. Dalam hal ini, Said pun juga langsung mengaitkan dengan organisasinya yang belum mampu mengatasi itu semua. Menurutnya, tak mampunya PBNU menjalankan program yang diputuskan dalam Muktamar NU karena belum adanya afirmasi dari pemerintah. Karena disinilah dia mengungkapkan soal MOU dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pernah kita MOU dengan Sri Mulyani, katanya akan menggelontorkan kredit murah 1,5 triliun rupiah. Namun sampai hari ini 1 peser pun juga belum terlaksana. Kutip Said Akil Sirot dalam potongan video tersebut. Ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua. Freeport, uranium, nikel, apalagi batu bara, semuanya dihabisin. Oleh siapa? Oleh segelintir orang saja. Begitu kata Said. Dia juga menyebutkan bahwa orang miskin berada di pinggir kekayaan itu, seperti di tepi laut, di pinggir hutan, bahkan di sebelah pertambangan. Harmonis dalam agama, harmonis dalam bermasyarakat sudah kami lakukan. Tapi harmonis jalan ekonomi masih jauh panggang dari api. Pungkas Said Akil Sirot. Namun, tak lama kemudian, karena ditagih soal 1,5 triliun rupiah oleh PBNU ini, Sri Mulyani pun akhirnya sowan ke Said Akil. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan sejumlah anak buahnya pun akhirnya sowan ke Ketum PBNU Said Akil Sirot. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dengan beberapa agenda. Yang pertama adalah menyampaikan salam Presiden Jokowi ke Said Akil. Yang kedua, mendengarkan langsung pandangan, perhatian, dan keprihatinan, kritikan serta harapan PBNU atas kondisi sosial ekonomi dalam negeri. Selain itu, pihaknya juga berdiskusi mengenai program pemberdayaan masyarakat. Topik diskusi itu salah satunya menyangkut program pemberdayaan masyarakat melalui kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, dan dukungan pemerintah untuk pesantren serta madrasah. Ia mengatakan khusus untuk program bantuan pengusaha sangat kecil, ultramikro atau UMI, beberapa koperasi NU yang sudah besar dan bagus seperti Koperasi Sidogiri sudah menikmati program sebesar 81,9 miliar rupiah. Koperasi Nusa Umat Sejahtera yaitu 103,5 miliar rupiah dan Koperasi Nuansa Umat Jatim 51 miliar rupiah. Meskipun sudah menjangkau koperasi, Ani mengatakan pihaknya tetap mendapatkan banyak masukan dan saran yang bermanfaat mengenai bagaimana dapat menjangkau koperasi-koperasi NU yang belum sepenuhnya kuat dan berdaya dengan beban biaya yang adil. Begitu kata Ani. Ani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan yang diberikan oleh NU, supaya koperasi organisasi Islam tersebut bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan kredit. Ani tidak menjelaskan secara rinci apakah kunjungan tersebut dilakukan berkaitan dengan sindiran Said ataupun tidak. Namun yang pasti, sebelum Ani berkunjung ke PBNU, Said Akil Sirot pernah menyentilnya. Sentilan itu berkaitan dengan janji Ani yang mau menggelontorkan kredit murah sebesar 1,5 triliun rupiah. Said saat itu mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan itu. Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Harian Tanfiziyah PBNU, juga menjelaskan janji 1,5 triliun rupiah itu merupakan inisiasi langsung dari Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil. Ia mengatakan pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani bertandang ke kantor PBNU untuk membicarakan MOU tersebut. MOU itu katanya untuk membangkitkan ekonomi kecil, microfinance. Jadi itu bukan sumbangan untuk menyalurkan kredit terhadap mikroekonomi kecil, karena kekayaan nggak merata, katanya mau begitu. Tapi nggak jadi juga. Begitu kata Marsudi.